Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok TI 22G dan TI 22E. Di sini kita akan mereview tugas material teknik, yaitu review jurnal internasional material testing dengan dosen pengampu Pak Karnadi, STMT. Anggota kelompok kami yaitu beranggotakan dari kelas TI 22G dan TI 22E, yaitu yang pertama saya sendiri, ada Hidayat dari kelas TI 22G, ada Dewi Nurini dari TI 22G, terus yang ketiga Sekar Akas Pratiwi dari TI 22E, dan yang keempat itu ada Najwa Nuraini Sandi dari TI 22E. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini kita akan mereview sebuah pengujian bahan yang ditulis oleh Kenneth E. Hoover yang diperiksa oleh para editor Encyclopedia Britannica. Pengujian bahan, pengujian karakteristik dan perilaku zat seperti logam, keramik, atau plastik dalam berbagai kondisi. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian bahan untuk berbagai aplikasi, misalnya konstruksi bangunan atau pesawat terbang, mesin, atau pengemasan. Model skala penuh atau kecil dari mesin atau struktur yang diusulkan dapat diuji, atau penyelidik dapat membangun model matematis yang memanfaatkan karakteristik dan perilaku material yang diketahui untuk memprediksi kemampuan struktur. Pengujian material dipecah menjadi 5 kategori utama: pengujian mekanis, pengujian sifat termal, pengujian kelistrikan, pengujian ketahanan terhadap korosi, radiasi, dan kerusakan biologis, dan pengujian tak rusak. Metode pengujian standar telah ditetapkan oleh badan nasional dan internasional seperti Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO dan kantor pusat di Jenewa, dan American Society for Testing and Material atau ASTM di Philadelphia. Yang pertama yaitu pengujian mekanik. Struktur dan mesin atau komponennya gagal karena patah atau berlebihan deformasi. Dalam upaya untuk mencegah kegagalan tersebut, perancang memperkirakan berapa banyak tegangan atau beban per satuan luas dapat diantisipasi dan memperkirakan dan menentukan bahan yang dapat menahan tekanan yang diharapkan. Analisis tegangan yang dilakukan baik secara eksperimental melalui model matematika menunjukkan area yang diperkirakan mengalami tegangan tinggi pada mesin atau struktur. Uji sifat mekanik yang dilakukan secara eksperimental menunjukkan bahan mana yang dapat digunakan dengan aman. Ketegangan statis dan tes kompresi. Ketika mengalami ketegangan atau menarik terpisah, bahan memanjang dan akhirnya putus. Tes tegangan statis sederhana menentukan titik putus material dan pemanjangannya, yang ditunjuk sebagai regangan atau perubahan persatuan panjang. Jika batang baja 100 mm memanjang 1 mm di bawah beban tertentu, misalnya regangan adalah 101/100, 101 dikurang 100/100 sama dengan 1/100, sama dengan 1%. Uji tegangan statis membutuhkan 1. Benda uji, biasanya berbentuk silinder atau dengan bagian tengah berdiameter lebih kecil dari ujungnya. 2. Mesin uji yang menentukan, mengukur, dan mencatat berbagai beban. Dan yang ketiga, 1 set pegangan yang sesuai untuk memegang benda uji. Dalam uji tegangan statis, mesin uji
Meregangkan bagian kecil atau bagian uji, benda uji secara seragam. Panjang bagian uji atau disebut panjang pengukur diukur pada beban yang berbeda dengan alat yang disebut anekstensometer. Pengukuran ini digunakan untuk menghitung regangan. Konvensional mesin uji adalah jenis beban konstan, laju beban konstan, dan laju perpindahan konstan. Jenis beban konstan menggunakan bobot secara langsung baik untuk menerapkan beban maupun untuk mengukurnya. Mesin uji laju beban konstan menggunakan unit beban dan pengukuran terpisah. Beban umumnya diterapkan melalui ram hidrolik, di mana minyak dipompa pada tingkat yang konstan. Mesin uji laju perpindahan konstan umumnya digerakkan oleh skrup roda gigi. Mesin uji grip dirancang untuk mentransfer beban dengan lancar ke benda uji tanpa menghasilkan konsentrasi tegangan lokal. Ujung benda uji sering sedikit diperbesar sehingga jika ada sedikit konsentrasi tegangan, ini akan diarahkan ke bagian pengukur, dan kegagalan hanya akan terjadi jika pengukuran dilakukan. Klem, pin, threading, atau ikatan digunakan untuk menahan benda uji. Pembebanan eksentrik atau tidak seragam menyebabkan pembengkokan sampel selain tegangan, yang berarti tegangan pada sampel tidak akan seragam. Untuk menghindari hal ini, sebagian besar perangkat pencengkraman menyertakan satu atau dua sambungan putar pada persambungan yang membawa beban ke benda uji. Bantalan udara membantu memperbaiki ketidaksejajaran horizontal yang dapat menyusahkan dengan bahan rapuh seperti keramik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dewi Nurini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Tes kompresi menentukan respons material terhadap penghancur atau pemuatan tipe pendukung atau di bawah rumah. Mesin pengujian dan tensiometer untuk tes kompresi mirip dengan yang digunakan untuk tes ketegangan. Spesimen umumnya lebih sederhana karena mencengkram biasanya tidak menjadi masalah. Selain itu, spesimen mungkin memiliki luas penampang konstan sepanjang panjangnya. Dalam uji kompresi adalah panjang sepenuhnya. Masalah serius dalam pengujian kompresi adalah kemungkinan sampel atau rantai beban dalam tertekuk atau membentuk tonjolan atau bengkok. Sebelum terjadi kegagalan material, untuk mencegah hal ini, spesimen disimpan pendek dan gemuk. Geser statis dan tes luntur. Uji geser dalam bidang menunjukkan respon deformasi material terhadap gaya yang diterapkan secara tangensial. Tes ini diterapkan terutama untuk bahan lembaran tipis, baik logam atau komposit, seperti plastik yang diperkuat fiberglass, bahan homogen seperti pengecoran baja yang tidak diolah bereaksi dengan cara yang berbeda di bawah stres daripada material berbutir di kayu atau sambungan yang diikat dengan perekat. Bahan anisotropik ini dikatakan memiliki bidang kelemahan preferensial. Mereka menahan stres lebih baik di beberapa bidang daripada yang lain, dan akibatnya harus menjalani jenis uji geser yang berbeda. Kekuatan geser paku ke yang lainnya juga dapat diukur. Meskipun keadaan tegangan benda-benda tersebut umumnya cukup rumit, uji geser sederhana yang hanya memberikan informasi terbatas cukup memadai untuk sebagian besar tujuan. Pengujian tarik
sulit dilakukan secara langsung pada material rapuh tertentu, seperti kaca dan keramik. Dalam kasus tersebut, ukuran dari kekuatan tarik material dapat diperoleh dengan melakukan uji tekuk, di mana tegangan tarik atau peregangan berkembang di satu sisi bagian yang bengkok dan tekan yang sesuai berkembang di sisi lain. Jika material secara substansial lebih kuat dalam tekan daripada tarik, keruntuhan dimulai pada sisi tarik dan karenanya memberikan informasi yang diperlukan tentang kekuatan tarik material. Karena itu perlu untuk mengetahui besarnya tegangan tarik pada keruntuhan untuk menentukan kekuatan material. Bagaimanapun, metode uji lentur hanya berlaku untuk kelas material dan kondisi yang sangat terbatas. Ukuran dari keuletan. Duktilitas adalah kapasitas material untuk berubah bentuk secara permanen sebagai respons terhadap tegangan. Baja yang paling umum misalnya cukup kuat dan karenanya dapat mengakomodasi konsentrasi tegangan lokal. Material rapuh seperti kaca tidak dapat menampung konsentrasi tegangan karena kurang duktilitas mereka. Oleh karena itu, patah dengan mudah. Ketika spesimen material ditekankan, ia berubah bentuk secara elastis, yaitu dapat dipulihkan. Pada awalnya, setelah itu deformasi menjadi permanen, silinder baja misalnya. Mungkin leher asumsikan bentuk jam pasir. Sebagai respons terhadap stres, jika materialnya ulet, deformasi lokal ini bersifat permanen. Silinder baja misalnya mungkin tidak mengambil bentuk semula jika dihilangkan dengan cukup tinggi. Dan terjadi patah. Persyaratan keandalan material yang ketat dari program luar angkasa yang dilakukan sejak awal 1960-an membawa perubahan substansial dalam filosofi desain. Insinyur bahan untuk tes kuantitatif yang mampu mengukur kecenderungan suatu bahan yang untuk merambat retak. Metode konvensional dari analisis tegangan dan uji properti bahan tetap dipertahankan, tetapi interpretasi hasil berubah. Kriteria kegagalan menjadi penyebaran retakan yang tiba-tiba daripada tulang. Pengujian telah menunjukkan bahwa retakan terjadi dengan membuka. Ketika dua bagian material terbagi dalam bidang vertikal, satu bagian naik, yang lain turun, dengan menggeser tepi di mana material terbelah dalam bidang horizontal, satu bagian bergerak ke kiri, yang lain bergerak ke kanan, dan dengan merobek di mana material terbelah dengan satu bagian bergerak diagonal ke atas kiri, yang lainnya bergerak secara diagonal ke bawah ke kanan. Tes merayap. Creep adalah perubahan lambat dalam dimensi material karena tegangan yang berkepanjangan. Logam yang paling umum menunjukkan perilaku mulut. Dalam uji creep, beban di bawah yang diperlukan untuk menyebabkan patah seketika diterapkan pada material. Saat dan deformasi selama periode waktu tertentu. Suatu bahan yang terus-menerus dulu di bawah tekanan dan kemudian kembali ke bentuk aslinya ketika tegangan dilepaskan disebut viskoelastik. Jenis respon ini diukur dengan tes relaksasi stres. Perpindahan atau regangan yang ditentukan diinduksi dalam spesimen dan penurunan beban sebagaimana fungsi waktu diukur. Berbagai teori viskoelastik tersedia yang memungkinkan terjemahan data uji stres relaksasi menjadi prediksi tentang perilaku mulur material. Kelelahan. Bahan yang tahan dari satu aplikasi tekanan sering gagal saat ditekan berulang kali. Fenomena ini dikenal sebagai kelelahan.
diukur dengan uji mekanis yang melibatkan penerapan berulang dari tekanan berbeda yang bervariasi dalam siklus reguler dari nilai maksimum ke nilai minimum. Sebagian besar mesin uji kelelahan menggunakan bobot ekstrinsik yang berputar untuk menghasilkan beban yang bervariasi secara siklis ini. Suatu bahan umumnya dianggap mengalami kelelahan siklus terendah jika gagal dalam 10.000 siklus atau kurang. Tegangan yang bekerja pada material di dunia nyata biasanya bersifat acak daripada siklik. Akibatnya, beberapa teori kerusakan kelelahan kumulatif telah dikembangkan untuk memungkinkan peneliti mengekstrapolasi dari data uji siklik prediksi perilaku material di bawah tekanan acak. Karena teori-teori ini tidak berlaku untuk sebagian besar bahan. Teknik yang relatif baru yang melibatkan penerapan tekanan kelelahan acak secara mekanis yang secara statistik disesuaikan dengan kondisi kehidupan nyata, sehingga sekarang digunakan di sebagian besar laboratorium pengukuran bahan. Kelelahan material melibatkan sejumlah fenomena, di antaranya adalah atom slip, di mana bidang atas dari kristal logam bergerak atau tergelincir dalam kaitannya dengan bidang yang lebih rendah sebagai respons terhadap tegangan inisiasi retak dan perambatan retak. Dengan demikian, uji kelelahan dapat mengukur. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih kepada rekan saya. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang jumlah siklus yang diperlukan untuk memulai retakan serta jumlah siklus yang kegagalan. Perancangan yang berhati-hati selalu mengingat sifat statistik kelelahan karena umur spesimen material yang diuji pada tingkat tegangan umum selalu berkisaran di atas dan di bawah nilai rata-rata tertentu. Teori statistik memberi tahu perancang berapa suatu bahan yang harus diuji untuk memberikan data yang memandai. Tidak jarang menguji beberapa ratus spesimen sebelum menarik kesimpulan tegas. Pengukuran sifat thermal. Konduktivitas thermal. Panas yang melewati benda padat melalui transfer fisik, elektron bebas dan getaran atom dan molekul berhenti mengalir ketika suhu sama di semua titik dalam benda padat dan sama dengan suhu di lingkungan sekitarnya. Dalam proses mencapai keseimbangan, ada yang kotor aliran panas melalui tubuh yang tergantung pada perbedaan suhu antara titik-titik yang berbeda dalam tubuh dan pada besarnya suhu yang terlibat. Konduktivitas thermal diukur secara eksperimental dengan menentukan suhu sebagai fungsi waktu sepanjang batang atau melintasi permukaan data sambil secara bersamaan mengendalikan input eksternal dan keluaran panas dari permukaan batang atau tepi pelat. Panas spesifik bahan padat atau yang panas yang diserap per satuan massa per derajat perubahan suhu. Umumnya diukur dengan metode tetes yang melibatkan penambahan massa material yang diketahui pada suhu tinggi yang diketahui ke massa air yang diketahui pada suhu rendah yang diketahui dan menentukan suhu keseimbangan dari campuran yang dihasilkan. Kalor jenis kemudian dihitung dengan mengukur kalor yang diserap oleh air dan wadah yang ekivalen dengan kalor yang dilepaskan oleh bahan panas. Ekspansi thermal. Pemuaian karena panas biasanya diukur secara linear sebagai perubahan satuan panjang suatu bahan yang disebabkan oleh perubahan suhu 1 derajat. Karena banyak bahan yang mengembang kurang dari 1 mikrometer dengan kenaikan suhu 1 derajat. Pengukuran sifat listrik. Pemahaman tentang sifat kelistrikan dan metode pengujian memerlukan penjelasan singkat tentang teori gas, elektron, bebas konduksi listrik,
Teori sederhana ini nyaman untuk tujuan eksposisi, meskipun fisika benda padat telah maju melampauinya. Konduktivitas listrik melibatkan aliran atau arus elektron bebas melalui benda padat. Beberapa bahan seperti logam adalah penghantar listrik yang baik. Logam memiliki elektron bebas atau valensi yang tidak tetapi terkait secara permanen dengan atom-atom padatan, tetapi malahan membentuk awan elektron atau gas di sekitar pinggiran atom, dan bebas bergerak melalui padatan dengan kecepatan tinggi. Dalam bahan lain seperti plastik, elektron valensi jauh lebih terbatas dalam pergerakannya dan tidak membentuk awan elektron bebas. Bahan tersebut bertindak sebagai isolator terhadap aliran listrik. Biologis kemen dalam beberapa akhir telah ada aktivitas yang cukup bidang baru tes formulasi untuk tahanan bahan organik terhadap jamur, bakteri, dan alga. Cat pembungkus dan pelipis pipa, struktur dan tangki penyimpanan yang terkubur dalam bahan bekas yang terpapar kerusakan biologis. Ketika komposisi biologis tanah di era tertentu dapat diketahui, koloni atau kultur dari berbagai bakteri atau alga diisolasi dan diinkubasi dengan teknik laboratorium standar. Ini kemudian digunakan untuk menguji bahan untuk degradasi biologis atau untuk menguji keefektivitasan fungisida atau bakterisida. Dalam pengujian untuk resistensi alga, misalnya film vinil yang dirawat dan tidak dirawat, seperti tidak mungkin digunakan untuk melapisi kolam renang, direndam dalam tangki tumbuh bersama dengan kultur benih tanaman alga. Dalam 3 hari kemudian, alga yang subur muncul pada sampel yang tidak diberi perlakuan. Pengujian non-deskriptif. Uji kekuatan tarik pada dasarnya merusak. Dalam proses pengumpulan data, sampel dihancurkan meskipun dalam hal ini dapat diterima ketika pasokan bahan berlimpah. Uji tak rusak diinginkan untuk bahan yang mahal atau sulit dibuat atau yang telah dibentuk menjadi produk jadi atau produk setengah jadi. Cairan. Salah satu teknik non-deskriptif yang umum digunakan untuk menentukan retakan permukaan dan cacat pada logam. Menggunakan cairan penembus baik yang diwarnai cerah ataupun berpendar setelah dioleskan pada permukaan bahan yang dibiarkan meresap pada dalam retakan kecil, cairan dibersihkan meninggalkan retakan dan cacat yang telah terlihat. Radiasi. Cacat internal meskipun maupun eksternal dapat dideteksi oleh Röntgen atau teknik sinar gamma, di mana radiasi melewati bahan dan mengenai film fotografi yang sesuai. Dalam beberapa keadaan, dimungkinkan untuk memfokuskan sinar X ke bidang tertentu dalam material, memungkinkan deskripsi 3 dimensi dari geometri cacat serta lokasinya. Inspeksi ultrasonik komponen melibatkan transmisi gelombang suara di atas jangkauan manusia melalui material. Dalam teknik radiasi, gelombang suara ditransmisikan dari satu sisi sampel dipanulkan ke show dan dikembalikan ke penerima yang tidak terletak di titik awal. Saat menimpa cacat retakan pada material,
sinyal dipantulkan dan waktu tempuhnya diubah. Penundaan sebenarnya menjadi ukuran lokasi cacat peta material dapat dihasilkan untuk mengilustrasikan lokasi dan geometri cacat dalam melalui metode transmisi. Pemancar dan penerima terletak di sisi berlawanan dari materi penggunaan dalam antara inti sandwich dan lembaran yang menghadap pada bahan konstruksi sandwich yang khas seperti kayu lapis. Misalnya panas diterapkan pada permukaan bahan kulit sandwich. Baik, di kelompok lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.